Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Inayat Nur Kasana dengan 3 digit yang akhir 048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial membuat conveyor system menggunakan software Fusion 360. Nah, sebelumnya kita harus install terlebih dahulu software Fusion 360 di laptop kita. Nah, untuk membuat project conveyor system, yang harus dilakukan adalah melakukan insert MC master card component. Oke, kita akan memilih aluminium extrusions, kemudian kita pilih yang tipe double. Nah, pada tahap pertama saya akan membuat frame. Jadi untuk conveyor system itu disusun oleh beberapa elemen-elemen. Nah, yang pertama elemen penyusunnya itu ada frame. Nah, mari saksikan bagaimana cara membuatnya. Oke, kita pilih yang 40 mm, kemudian kita pilih yang bagian rail wedge-nya ini 20 mm. Oke, di sini bakalan ada tipe-tipe dari aluminium extrusions, kemudian kita pilihlah yang silver andesite aluminium smooth rail texture ini, kita klik, kemudian kita pilih yang lengthnya ini setengah, dan don't forget to change ini ya, ini kan solid work. Nah, kita pilih yang step. Oke, selamat. Baiklah, kita sudah mendapatkan satu materials aluminium extrusions, kemudian kita rotate ya sekitar 180 derajat. Oke, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu tentunya kita membutuhkan panjang yang ideal untuk membuat frame dari conveyor system. Bagaimana cara menambah panjangnya? Mari kita klik ini surface, kemudian kita klik bagian yang ingin dipanjangkan. Nah, tentunya kita harus punya acuan ukuran. Untuk mengukur kita klik inspect, kemudian measure. Nah, di sini terlihat ukurannya itu 152,44 mm. Nah, kita butuh 600 mm. Jadi 600 dikurang 152,40 mm itu adalah 47,6. Kita membutuhkan tambahan panjang sebanyak 447,6. Oke. Ini close, kemudian kita klik yang bagian extrude. Nah, kita klik bagian permukaan yang ingin kita extensions. Kita klik aja ini, bagian ini ya, don't forget. Memang ini agak-agak tricky, harus teliti banget dalam mencetnya kayak gitu. Kita tadi butuh ukuran 47,6. Oke, don't forget, kita jangan lupa untuk meng-enter nilai yang sudah kita inputkan dan kita mendapatkan panjang 600 mm. Oke, kemudian jangan lupa untuk merename. Nah, caranya kita harus menyusun komponen agar lebih terstruktur dan tersections. Nah, ini jadi frame 1. Kita beri nama frame 1. Oke, enter. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian kita drag dari komponen aluminium yang tadi dimasukkan ke frame 1. Don't forget to change namanya ya. Caranya itu rename. Nah, ini kan frame yang pertama, jadi tulis aja frame 1 kayak gitu. Nah, jadi warnanya berubah lagi. Oke. Frame conveyor itu yang bakalan kita desain, idealnya kita butuh 2 aluminium. Oke, caranya kita ubah dulu tampilannya ke top supaya kita bisa mendapatkan ukuran yang presisi. Nah, caranya bisa kita copy aja dengan mudah ya. Kita klik Ctrl C, kemudian kita klik frame yang di sini, kemudian kita klik Ctrl C, kemudian kita copy di sini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Cara untuk mengkopinya, tinggal kita sedikit tekan ke arah atas supaya kita mendapatkan hasil kopiannya. Oke. Ukuran yang presisi itu, nanti sebentar ya. Kita pastikan, make sure supaya mereka ini saling presisi seperti itu. Kemudian, oke, kita butuh distance ya, distance di sini. Ini adalah sumbu Y. Jadi Y distance kita atur sebanyak 100 mm. Tinggal kita input aja di sini. Oke, bisa kita klik enter. Kita sudah mendapatkan si ini ya, double aluminium seperti itu. Oke, sebenarnya ini kayak kurang precision. Mungkin kita bisa ulang lagi sampai caranya itu Ctrl Z aja seperti tadi. Kita klik Ctrl C, kemudian kita klik Ctrl V. Nah, kita mendapatkan double seperti ini. Oke. Kita harus make sure benar-benar sampai mereka ini presisi, mereka berdua ini loh. Oke. Nah, don't forget to change the Y design become the 100. Oke, sepertinya ini sudah presisi. Nah,
nanti kita akan membuat si belt holdernya di antara dua aluminium ini. Nah, jadi caranya itu kita klik di sini seperti tadi, new component, kita klik belt holder. Oke, belt holder. Don't forget to click enter, and after that we can change the positions, become the right positions. Ya, we can rotate until these positions. Ya, we successful. Kita berhasil membentuk posisi yang seperti ini. Kenapa ini warnanya abu-abu? Karena di sini jika kita mau mengubahnya jadi warna, nah, tinggal kita klik aja bagian yang seperti mata ini. Oke, and finally kita akan membuat belt di antara dua aluminium ini. Oke, kita sudah membuat new component di sini. Caranya adalah kita klik new component, and then kita klik create sketch, and the positions kita posisikan di bagian permukaan terluar dari aluminium. Kita klik salah satu aja. Nah, we can get the positions like this, and then we can setting the positions until these positions. Okay, and after that, ya, kita sudah melakukan sketch. Don't forget to click this belt holder, and then kita kan mau bikin belt holder. Jadi bentuknya itu kan kayak pasti panjang. Nah, kita bisa klik di solid ini bentuk rectangle, and then seperti ini. Sebenarnya ini jangan terlalu mepet, harus presisi juga sih ya. Like this. Jadi like this, and finally kita bisa measure jadi lebih presisi. Nah, klik. Kita sudah berhasil mendapatkan bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita setting supaya ukuran tingginya ini 50 mm. Caranya kita klik yang bagian ini, sketch dimensions, and then we can click this tingginya di ini, terus klik. And we can setting the ukurannya ya, measurementnya menjadi 50 mm. Enter. I'm sorry, not 50. I'm so sorry, but just the 5 ya, because 50 itu sangat lebar. And finally, don't forget to click the finish sketch, and after that we can moving on the other positions. We can look at this. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini bentuknya masih belum begitu presisi. Caranya kita harus membuat dia menjadi ini ada extrude-nya dulu, baru bisa di atur supaya dia lebih presisi lagi. Caranya itu kita klik top, and then kita harus make sure supaya lurus ya, biar lebih mudah aja kayak gitu. And then we can like that ya, supaya agak mudah kita agak miringin dulu like this ya. Don't forget to click the extrude. Nah, ya bagian yang ini kita klik supaya kita bisa mengextrude-nya. I don't know why the maybe kita extrude saja sampai ukuran ini menyamai dari ukuran frame tadi 600 mm. Don't forget to click OK, and finally we get the design like this. Yeah. We can look that. After that I wanna make the legs of the conveyor systems ya. Jadi kita butuh lagi insert the component. Kok kayak gini? Stop sharing. Well, in the stations, I want to continue to make the 4 legs of this conveyor system, because we require the inserts other of the aluminum extrusions, and then click the single types, and then click the measurements of the 20 millimeters. After that we can choose the measurements. This measurement 20 millimeter solids, with this type, and then don't forget to choose the nuts. We got the new aluminum extrudes
Dan jangan lupa kita geser dulu segini biar nanti kalau kita potong itu nggak kena si bagian frame-nya ini. Oke, klik enter. Okay, how to cut this legs ya. Okay, before that, don't forget increase the new component, which is I want to give name is legs. Yeah, which is this new component want to be include the legs 1, legs 2, legs 3 until the legs 4, and then yeah, like this we can drag. Ya, tadi kan sudah bikin sudah insert aluminium extrude yang baru yang single, bisa kita drag sini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa rename menjadi legs yang pertama. Oke, klik enter. Oke. So ya, kita membutuhkan ukuran sekitar 5 mm or ya 5 mm kalau nggak salah. Kemudian caranya adalah kita extrude bagian sini supaya decrease ukurannya. Caranya kita inspect dulu, ini sebenarnya ukuran dari aluminium yang ini berapa kayak gitu kan, supaya kita bisa mengestimasi sampai menemukan ukuran yang kita inginkan. Nah, di sini kan ada 152,40 mm. Nah, kita resize menjadi 102,4. Caranya adalah kita klik extrude, kemudian kita pencet. Ini agak tricky sih ngomongnya. Like this, don't forget to click this. Okay. And then don't forget, jangan lupa kita klik cut, karena biar dia bisa mengangkat ukurannya. Ya, kita tarik ke bawah like this. Kita setting 102,4 dengan posisi ke bawah cutnya negatif ya, karena dia melawan gravitasi. 102,4 mm. And ya, kita mendapatkan seperti ini. Oke. Kita ingin mengatur supaya dia bisa terhubung dengan si frame conveyor ini. Jangan lupa kita klik ini supaya dia timbul lagi. Nah, terus caranya itu untuk bisa menggabungkan, kita klik assemble terus join, not the new component, tapi join terus kita klik ya, klik bagian yang mau kita tempelin ke frame dari conveyornya ini. Oke, udah kita klik ya, usahakan harus precisions, and then kita mau posisiin dia di bagian bawah si sistem conveyor, kita balik ya. Sebenarnya agak tricky sih mengatur ini, harus betul ketelitian, and then sabaran, terus juga ya seperti itu. Nah, di sini ya, bismillah. Bukan at the same time like this, kayak gini kondisinya at the same time gitu kan. Windows 2 bener-bener kalau gagal tuh ya udah mengapa aja kayak gitu, like this, like one. Yeah, I'm so sorry. Maybe ya seperti ini. I don't know this component is there. Kenapa ada tiba-tiba komponen yang kayak gitu. Ya, kita klik assemble join, and then ini harus benar-benar tricky, harus benar-benar teliti banget dan presisi kayak gitu. Terus di sini kan kasih poin sedikit ya. Oke, kita berhasil menaruh si legsnya itu di tengah-tengah kayak gini. Tapi kita juga butuh meluruskannya kayak gitu loh. Nah, untuk meluruskannya di sini kan ada panah. Tuh, tinggal digeser aja. And then like this ya. Kita geret aja ke bawah. Kita sesuaiin jaraknya mau semuanya. Seperti ini. Kita sudah mendapatkan ini. Enter. Maybe di sini aja gitu. Enter. Nah, kita sudah berhasil bikin si legs yang satu. Oke, kita mau bikin legs yang 2. Jangan lupa kontrol copy, terus juga kontrol paste, dan kita geser aja posisinya mau di mana. Usahakan tuh the positions itu benar-benar yang presisi kayak gitu biar rapih.
ya kita usahakan saja. Kalau tidak bisa ya sudah. Karena ini pada dasarnya mempengaruhi posisi dia dilakukan pergeseran posisi, entah dia di top atau di bagian front. Kalau kita mau sebenarnya itu ini harus dulu yang tadi. Nah, ini Ctrl C, terus di sini Ctrl paste. Nah, kita harus posisinya tuh di top supaya lebih gampang gitu. Enter. Nah, kita berhasil membuat 2 kaki, dan selanjutnya kita lakukan copy paste lagi kayak gini kan. Terus kita copy paste yang bagian ini, shift juga, dan klik shift supaya bisa copy paste. Dan finally kita nih di bawahnya ini udah copy paste, tinggal di enter aja kayak gitu. Enter, dan finally kita berhasil mendapatkan 4 kaki-kaki dari conveyor system ini. Tuh, tinggal kita putar aja kalau lihat. Nah, oke. After that, selanjutnya akan membuat bagian pulley. Kemudian di pulley itu terdapat elemen lagi seperti bearing, kemudian ada shaftnya. Nah, yang harus dilakukan adalah klik new sketch dan kita pilih permukaan rem ini. Kemudian kita zoom, and then don't forget new component. Kita beri nama pulley. Enter. Oke. Jadi kita harus membuat presisi ya. Nah, di sini kan tadi create sketch, and then kita klik ini, terus kita luruskan. Lingkarannya itu ada 2 layer. Jadi yang pertama, tapi harus benar-benar berada di tengah. Yang pertama itu diameternya 25 mm, klik enter. Kita make sure supaya dia ada di bagian tengah-tengah. Terus kita klik lingkaran lagi, dan selanjutnya ini diameternya 22, enter. Nah, terus ini kita finish sketch dan kita extrude supaya dia ada volumenya. Nah, kita klik di bagian top. Jadi posisi ini juga mempengaruhi lah. Misal kalau kita mau meng-copy, ini kita sedikit. Terus cara extrude-nya kita klik yang bagian ini, terus kita tarik. Untuk ukurannya nanti bisa kita sesuaikan aja dengan si ukuran beltnya ini, belt holdernya kayak gitu. Oke, kita klik oke. Nah, seperti ini ya. Kita harus samakan dengan yang ini. Nah, sebelumnya kita sedikit moving on terlebih dahulu. Oke, kita atur aja supaya mereka ini ukurannya tuh presisi. Dan kalau kita klik, and then like this, after that. Nah, bisa supaya dia presisi. Kita presisi. Caranya juga kalau memotong ini, klik yang extrude, terus klik bagian permukaan ini. Kita klik pulley, terus extrude. Jangan lupa klik bagian yang mau kita potong, terus kita klik cut buat menyesuaikan aja dengan ukuran si belt holdernya. Ini kalau kira-kira udah presisi, tinggal enter aja. Kalau misalnya belum, kita benar-benar pastiin lagi supaya presisi. Jangan lupa ini yang cut supaya bisa berkurang-kurang juga gitu, kepotong. Harus dari dekat. Sampai sini. Oke, kita alih posisi menjadi left, and kita rotate seperti ini. Dan ya, kita berhasil mendapatkan desain ini. Tapi kita juga harus memastikan bahwasanya dia presisi dengan yang ada gitu dengan si bagian frame-nya ini. Oke, ini aja moving. Klik bagian ini, terus kita make sure supaya
Enter. Kita sudah mendapatkan desain dari pulley-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan bagian bearing di insert. Terus insert MC Mastercard komponen lagi. Dan kita cari di sini kode dari bearingnya, yaitu 608 bearings nih. Klik. And then di sini ada beberapa ya settingan yang harus kita sesuaikan. Jadi spesifikasi yang sesuai kayak gitu. Ini kan ada kode-kodenya ya. 5972. Kita pilih yang 5972. 5972. 5972 A91 karena ini kita pilih yang ini. Dan bagian untuk setting ini menjadi step. Oke, enter dan download. Nah, kita udah dapat, tinggal dipasang di bagian si shaftnya, si pulley-nya tadi. Back, oke, memang sedikit tricky ya. Membuat ini harus benar-benar butuh ketelitian kayak gitu. Ya, ini kita rotate supaya dia kayak gini bentuknya. Tuh, jadi harus benar-benar presisi gitu. Ini kalau misalnya udah benar-benar presisi, kita joinin ke si pulley-nya ini. Nah, ini juga ya kurang lebihnya. Terus ini cara joinnya, kita klik assemble. Nanti kalau misalnya ini kurang keputar, bisa di ini lagi, di sini. Oke, ini udah pas ya. Nah, kita juga butuh yang sebelah satu sisi lagi. Jadi kita butuh dua bearing ball-nya. Oke, caranya kita klik tab dulu. Nah, supaya posisinya kayak gini. Terus tadi kan bearingnya posisinya di sini, dan kita akan mengcopy si bearing. Caranya itu, ini klik Ctrl C dan kita klik Ctrl V. Nah, udah habis itu kita lakukan ke sisi yang lain. Harus benar-benar presisi. Oke, kalau misalnya dirasa udah cukup presisi, bisa di enter aja ya gitu. Kayaknya udah deh. Coba bismillah. Nah, sudah kayak gini. Sekarang kita mau bikin bagian shaftnya. Oke, kita ubah dulu posisinya lagi. Muter-muter. Bagian right front, sorry. Nah, jadi kita mau bikin shaft di tengah-tengah si bearing ini dengan diameter 8. Baik. Kita klik new sketch, terus kita klik di bagian sininya. Nah, terus kita pen ya. Ini kayaknya merah deh. Kalau misalnya kurang pas, itu kita bisa atur ulang kayak gitu. Gimana caranya supaya dia itu tuh benar-benar pas gitu. Ini sebenarnya udah pas sih. Oke, dari ini kita tadi mau bikin shaftnya, terus kita pencet yang tengah-tengah ini, kita atur menjadi 8. Jadi harus benar-benar presisi ukurannya ini. Nah, finish sketch. Oke, dan target to klik the left ya posisinya. Nah, kita mau extrude lagi bagian shaftnya ini. Caranya kayak tadi, klik extrude, terus klik bagian yang mau kita extrude. Nah, jangan lupa di sini extrude-nya itu kita atur menjadi 2 side gitu, biar bisa ketarik dua-duanya. Nah, segini mungkin kita atur ya, biar dia itu presisi. Nah, di sini kurang lebih ukurannya segini ya, kita atur aja supaya dia presisi. Ini jangan lupa diganti ke ini body, kayak biar dia nggak apa-apa. Tadi kan masih settingan kamu kan, maybe ukuran segini aja. Nah, sudah kayaknya udah deh. Oke, klik enter. Nah, kita berhasil mendapatkan elemen pulley dengan beberapa elemen-elemen penyusun seperti bearing, kemudian ada shaftnya juga. Oke, selanjutnya bearing holder. Selanjutnya saya akan membuat bearing holder. Jadi ini yang tadi ball bearingnya dimasukin dulu ke pulley. Nah, terus ini kita klik new komponen. Kasih aja namanya bearing holder. Oke, sekarang kita
pindah ke bagian front, terus kita klik ini new sketch ya. Sorry, ini salah pencet. Kita klik new sketch, terus klik bagian yang ini. Jadi kita pertama membutuhkan bentuk persegi panjang dengan ukuran disesuaikan aja, harus presisi ya. Atas dan bawah ini kira-kira 70 kali 40 cm, 40 mm. Kemudian klik enter. Nanti kalau misalnya dia belum sesuai, itu bisa kita sesuaikan lagi. Nah, ini kita geser aja ya. Sorry, gimana ya aja ini pause recording. Kita klik create sketch, kemudian klik permukaan frame yang ini, terus kemudian kita membuat persegi panjang dengan ukuran 70 kali 40 kurang lebihnya seperti itu. Oke, klik enter dulu, terus kita posisikan ini berada di bagian tengah-tengah si ball bearingnya ini. Misalkan harus presisi ya, kayak di tengah-tengah gitu. Terus tinggal dulu kalau misalkan belum presisi. Nah, terus kita klik. Caranya supaya si ini bisa lurus, kita bisa mendapatkan nilai bahwasannya si tingginya ini 40 itu. Kita klik ini sketch dimension, kemudian klik ini. Nah, di sini kita pencet 40. Mantap. Oke, kita sudah mendapatkan escape. Terus kita klik lingkaran. Nah, lingkaran ini porosnya itu harus presisi juga dengan si bagian yang inti dari ball bearing. Kemudian klik enter. Harus benar-benar presisi aja. Terus juga kita jangan lupa kalau misalnya belum presisi, kita make sure lagi gimana caranya biar dia presisi. Terus kita gunting supaya membentuk kira-kira setengah lingkaran. Nah, seperti ini. Ini di bagian ujung ini bisa kita lurusin lagi sesuai dengan persegi panjang yang udah dipotong kayak gini. Harus benar-benar di zoom biar bisa nentuin dia presisinya gitu. Kita bisa satuin antara ujung dan ujung dari si lingkaran tadi dengan si persegi panjangnya gitu. Ini kan kalau dilihat-lihat dari deket banget ini nggak 100%, dia itu benar-benar presisi. Yang gini kan udah better. Terus kita geser lagi ke bawah kayak gini kan, supaya mempresisikan yang bagian bawah ini juga. Oke. Kalau di zoom banget ini nggak sepresis yang dari luar zoom gitu. Oke. Nah, ini. Don't too much. Sebenarnya don't too much juga sih buat kita terlalu perfeksionis gitu. Karena ya bener-bener wasting time. Jadi sekiranya udah bener ya udah. Terus kita mau bikin 2 lubang dan di sini juga supaya ini di posisi tengah porosnya. Terus kita atur supaya 25 diameternya. Misalnya merahnya tinggal diurusin aja gitu kan. Miring sedikit no problem gitu. Nah, terus kita beralih ke sini nih. Kita mau kasih screw nantinya, jadi kita buat lingkaran di tengah-tengah sini ada 2 biji. Jadi ukuran diameter dari screw-nya itu adalah 0,5 ya. Jadi kita buat lubang screw-nya 0,5. Bentar. Make sure lagi. Nah, kita klik ini. Sorry, salah mencet. Sorry, diameter 5 ya, 5 bukan 0,5 tapi 5. Enter. Kita buat 2 buah di sini. 55 mm.
enter. Terus mungkin ini bisa ditambah lagi karena kita nanti mau buat space lagi, jadi kita panjangin aja. Ini sebenarnya mau kita panjangin kayak gitu kan, no problem, sampai sini aja finish sketch. Nah sudah, terus kita mau extrude dengan kebalan 7 mm. And then finally we get the side. Terus kita mau posisi top dulu, mau copy si bearing. Tadi kan si bearing ada di bagian tulai, kita buka bearing ball yang ini, Ctrl copy, terus kita copyin ke bearing holdernya, Ctrl V, terus kita moving on ke bagian sini ya. Oke, kita pastiin supaya dia presisi, dan kita lihat dulu, kain udah presisi belum? Kayaknya belum, kita geser aja. Jadi posisi dari kita melakukan copy ini mempengaruhi juga presisi dari objek yang kita copy kayak gitu. Oke, ini kan tadi Ctrl C, terus di sini Ctrl V, dah. Ctrl C, terus kita copy ke sini. Nah, harus pastiin benar-benar presisi. Even like this, kita berhasil mengkopinya ya. Escape, salah, lupa, forget. Jadi setelah dia di copy itu jangan di escape tapi di enter. Justru escape bakalan menghapus si objek yang udah kita buat kayak gitu. Terus kita klik enter, baru deh dia bakalan terpasang. Kalau kita klik escape dia nggak terpasang gitu. Nah kita balik lagi ke sini, terus mau insert screw. Insert, kita cari screwnya. Tadi ada M5, ukurannya itu ini M5, kita ambil yang M5 lagi. Socket head ini untuk ininya 10 mm. Tipenya ini ada banyak, ada yang black, stainless steel, dan lain-lain. Tapi yang ini, don't forget to click 3D step. Oke. Nih, ini adalah screw yang berhasil di-download. Kita bakal memasukkannya ke dalam lubang screw yang sudah dibuat tadi, gitu. Oke, nah sekarang di zoom dulu supaya bisa. Ini di rotate ya. Di rotate supaya dia bisa masuk ke dalam itu. Kayak gini. Caranya masukinnya itu kita harus pencet join. Nah, tunggu dulu. Mungkin ini terlalu mereng, bisa dilakukan moving on, dilakukan rotate sedikit lagi biar dia gak begitu mereng lagi. Yang mana? Juga tricky sih mengatur ini supaya presisi banget gitu. Oke, coba dulu di joinin supaya dia bisa masuk ke lubangnya. Assemble, new join ini, terus kita klik bagian ini. Nah, don't forget kita masukin ke lubangnya ini. Tadi ya kita masukin. Oke. Nah ini udah kayak gini, tinggal dirapetin aja biar masuk. Kita tarik, seret, disesuaikan aja ukurannya. Enter. Selanjutnya yang bagian bawahnya juga mau kita isi pakai screw tentunya. Terus ini kita klik assemble duplicate rejoin.
Ini yang bakalan kita duplikat supaya dia. Nah ini kalau mau ngeduplikat pastikan posisinya tuh nih ada bayangan yang di dalam ini. Nih, klik. Pastinya dia bakalan terbalik ya. Untuk mengatasi terbalik ini, bukan terbalik ya kak, kurang pas. Kita harus benar-benar memastikan supaya dia ini pas di lubangnya gitu. Nah kayak gini. Jadi nggak, kadang tuh bisa yang kayak harus ada bayangannya, kadang nggak juga gitu. Ini gak sih? Nah, oke, bentar. Oke, sekarang mau menambahkan sedikit di sini ya. Oke, greenscape dan nah kita klik yang bagian ininya, terus kita klik yang bagian segi 4 ini loh. Kita make sure supaya dia kayak bentuknya kayak gini. Oke, enter. Finish sketch, terus kita extrude supaya dia memiliki ketebalan tambahan 20 mm new body sebanyak 20. Pakai enter. Nah sekarang kita mendapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tensioner. Nah kita add new component tensioner, which is tensioner ini nanti include screw yang ukurannya 50 mm. Jadi kita desain supaya si elemennya itu bisa membuat screw yang berukuran 50 mm. Oke, tensioner di bagian sini. Oke, kita make sure jarak dari sini ke akhir dari partnya itu kurang dari 50 mm. Kita inspect dulu ya kira-kira ukuran yang kita butuhin semana gitu. Dari sini ke maybe oke, cara gampangnya itu kita create new sketch, terus ini gampang sih. Terus dari sini jaraknya ke sini kira-kira 50 meter. Ini aja 50. Tidak harus pas 50 meter juga bisa, kayak 40 sekian gitu. Yang penting dia mengcover ukuran dari si skrunya itu kurang dari 50, mungkin sekitar 45, 46. Jadi kita taruh nanti di sebelah sini ya, dua ini. Oke, langsung aja kita klik di bagian sini, bikin bentuknya kayak gini. Mungkin segini sih, kemudian enter. Terus juga ini jangan lupa dihapus, di delete. Terus kita mau over supaya ini pas, masukin aja 40 mm. Udah, terus ini sketch, terus kita extrude. Ukurannya sama dengan yang ini, ketebalannya itu. Jadi kan ini tadi 20, terus ditambah yang awalnya ini 7 mm, jadi 27 mm. Oke, sudah. Terus kita bikin kayak sebenarnya ini nggak sesimpel ini gitu. Kita harus buat si lubang-lubang ini juga. Di sini ada dua lubang kayak gitu buat naruh si skrunya. Jadi nanti di sebelah sini juga ada skru lagi. Lupa. Pushing. I think it's the reader. It's make sure. This is much better. Okay. Metal. Duh, ini sebenarnya masih terlalu presisi banget, sebenarnya kayak udah gitu. Oke, kita Ctrl Z dulu seperti ini tadi. Kita kembali ke sketch-nya. Jadi klik dua ini di tengah-tengah. 5 mili buat naruh si scroll itu tadi. Sini juga 5 mili pas di tengah-tengah, jangan sampai dia itu nggak presisi gitu. Jadi kita sebisa mungkin bikin presisi. Nah ini kayak gini kan, terus 5 udah. Terus yang sebelah sini juga itu ada 1 sebenarnya, nanti bisa di new sketch yang baru. Oke. Dan ini di extrude dengan ukuran ketebalan 27. Enter, udah ini kan udah sama. Terus yang bagian sini dibikin juga extrude yang cut.
di bagian tengah-tengahnya kita desain supaya dia itu ada tempat buat screw lagi, ukuran diameter 5 dan enter. Nah, finish gauge, terus kita extrude, kita cut ke dalam gitu. Mentokin ke ujung ini. Jangan lupa yang di extrude itu cuman yang bagian ininya aja, lubangnya. Harus kena yang sebelahnya. Oke, sudah jadi. Mungkin ini agak kena sedikit. Kita harus ulangin lagi sampai dia benar-benar nggak kena gitu, kayak presisi banget. Kita usahain, tapi kok ini udah. Terus di enter. Di sini ada lubang buat screw-nya. Kemudian screw-nya sama kita insert dari insert MC Master, terus screw. Nah, kita ambil yang size and M6. Oke, di sini tipe yang M6. Yang fix. Terus kulit kita scroll lagi ke bawah, ada beberapa settingan yang harus diatur. Ini ukurannya kita pilih yang 50 mm untuk panjang gitu. Kita pilih yang 50. Oke, berapa kali sekarang kita atur dulu screw positions itu. Screw positionsnya di bagian insert, terus kita cari screw. Dari sini screw, ukuran kita menemukan yang M6. Kemudian kita cari lah yang dia itu panjangnya 50 mm. Ada memorinya. Sebenarnya ini ada banyak. Type-C banyak banget tipenya ya. Yang fully threaded 50 black oxide ini. Download. Dah. Tunggu jangan sampai muncul. Ini di rotate aja ke samping. Terus which is ini di rotate sampai ukurannya itu kayak dia bisa masuk ke dalam. Harus masukin supaya kalau misalnya nanti lubangnya nggak muat, bisa kita atur aja posisinya. Kita mungkin bisa tambahin diameternya lagi, atau nanti bisa kita atur lah supaya dia muat gitu. Ini kayaknya dia nggak benar, jadi ya udah kita cari lagi yang tipe lain dari screw-nya ini. Kira-kira diameternya itu 5, tapi untuk ukuran dari si panjangnya itu 50.
Jadi nanti pakai yang full tapi yang diameternya 10, berarti harus mau nggak mau nanti ditambahin aja diameter dari si ininya tadi. Ini kan tadi cuman ukurannya itu 5 diameternya, terus kita tambahin 5 lagi supaya dia bisa 10. Oke. Kita kembali ke sini ya, which is mau editing ini. Ini sebenarnya trial and error gitu. Kita mau bentuk jadi 10 diameter 10, which is Inkscape, terus ini kan tinggal dipengen aja nantinya. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa banget ya, tinggal di extrude aja, di cut. Ini 45 ya, cut 45. Lanjut di sini tadi sudah ada komponen dari si strungnya, di rotate lagi, di moving on, terus enter dulu. Oke, kita joinin dia nih di sini. Oke, maybe ini terlalu tenggelam, kayak terlalu tenggelam ke dalam gitu. Kita geser ke sini. Oke, sudah. Udah. Terus yang ini kita copyin aja. Ini sama yang tadi. Sebenarnya ini harus kita kasih nama satu-satu gitu, screw 1, screw 2, kita ringan dulu. Terus ini Ctrl C, terus masukin deh di langsung kan. Kalau kayak gini kan dia kayak nggak bisa kayak. Nah terus caranya ya di assemble duplicate ini. Kita mau duplicate ini kan satu-satu dulu. Nih sudah standar. Nah sudah deh. Oke, kita udah dapetin desain yang seperti ini. Kemudian, which is ini tadi kan ada yang bentuknya kayak gini ya. Ini di bagian sini mau jadi semua problem, which is nanti kalau nggak juga kita benerin gitu gimana caranya. Ini di copy sini tapi ini di moving on dulu. Let's caranya itu biar nggak ikut geser yang sih. Kita harus groundin dulu posisinya, harus membentuk ground. Baiklah, sekarang kita lanjut membuat bearing holder. Kita klik new component di bagian unset ini dengan label bearing holder. Enter. Terus ini bearing holder.
Nah, setelah itu kita membuat sketsa baru, grid sketch. Sebelumnya kita visibility grid sketch di bagian sini. Terus kita buat persegi panjang di tengah-tengah dari si kotaknya ini sekitar 70 atau dilebihin sedikit 80. Enter. Terus kita posisikan di bagian tengah-tengah lingkaran, geser aja kalau sekiranya ini bisa digeser ya, bisa digeser, which is kita kasih dengan yang bagian ujung kotak ini. Kemudian membuat lingkaran dengan diameter 25 mm. Ukurannya tuh berapa sih? Saya. Ukuran pastinya gitu loh. Kan, terus 22 ada ini. Baiklah, selanjutnya kita akan buat sketch. Baiklah, sekarang kita akan membuat bearing holder. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat bearing holder. Oke, sebelumnya kita tambahkan komponen baru. Yang komponen kita beri nama bearing holder. Bearing holder. Setelah itu, kita klik dulu visibility-nya. Nah, setelah itu, bearing holder ini kita press sketch, pencet di bagian sini, dan kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Sepanjang kira-kira 80 dengan lebar 80, opsional di kemudian ini harus posisinya di tengah-tengah dari si lingkaran ini, harus benar-benar posisi di tengah-tengahnya. Kemudian ini bisa digeser-geser, kita pasin aja sama yang bagian frame-nya ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lingkaran. Disesuaikan aja ukurannya. Enter. Nah, di sini kita melakukan pemuttingan. Setelah itu di bagian sini kita beri ruang sekitar 25 diameternya. Setelah itu di bagian sini kita tambahkan lubang untuk scroll sebesar 5 mm. Kita buat dua buah lubang scroll dan finish sketch. Setelah itu kita beralih ke posisi right dan sedikit dimerahkan, kemudian kita extrude sepanjang 7 mm. Nah, bisa kita lihat. Kemudian kita copy si ball bearingnya di bagian bearing holder. Ini kita copy di bagian bearing holder. Pastikan posisinya presisi. Setelah itu kita harus memastikan ukuran masuk ke dalam sini dengan presisi. Kontrol copy dan kontrol paste.
Setelah itu kita klik enter. Finally kita mendapatkan ball bearing. Setelah itu kita akan mengcopy ball bearing 2 ini ke dalam bearing holder dengan cara klik copy dan paste di bearing holdernya dengan posisi top seperti ini. Kemudian kita atur supaya presisi di bagian tengah-tengah sini. Kemudian klik enter kalau sudah benar-benar presisi. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk seperti ini. Selanjutnya, kita beralih ke bagian font dan seperti ini. Kemudian kita akan memasang skru di lubang-lubang skru yang sudah kita buat. Ya, skrunya itu kayak tipe yang M5. Kita search skru. Dengan tipe M5. Nah, bisa kita cari di sini tipenya. Banget. Harusnya skru itu masuk ke komponen bearing holder. Kemudian yang ini juga. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat bearing holder. Seperti biasa, kita menambahkan new komponen di sini. Kemudian kita beri nama bearing holder. Bearing holder. Enter. Kemudian kita geser dulu ya. Pada bagian bearing holder, kita klik sketsa baru, kemudian kita klik bagian permukaan yang ini, terus kita geser lagi pen ini supaya bisa tergeser. Escape. Nah, ini dilipat dulu. Oke, kita bikin yang pertama bentuk persegi panjang ya. Ini persegi panjang, kita harus memastikan ukurannya di tengah-tengah. Kemudian panjangnya itu sekitar, kita taruh posisi 90. Kemudian untuk tingginya kita klik ini supaya bisa mengatur tingginya, yaitu 40 mm. Nah, sudah, escape. Terus kita posisikan dia supaya ininya sesuai dengan frame-nya frame dari conveyor system ini, dan di sini berada di tengah-tengah. Kemudian bentuk yang kedua yaitu kita buat lingkaran seperti ini pas di tengah-tengah si bearingnya. Kemudian seperti ini, klik, terus kita gunting bagian ini, kita gunting juga bagian ini. Kita berhasil buat bentuk seperti ini. Setelah itu escape. Nah, kita sudah berhasil membuat bentuk seperti ini. Kemudian tak lupa pula kita membuat lagi lingkaran dengan diameter 25 mm. Nah, seperti ini sudah. Setelah itu kita buat juga nih di tengah-tengah ini, kita buat lingkaran dengan diameter 5 mm. Enter. Di sini juga sejajar ya. Sini juga 5 mm. Ini kita bakalan membuat lubang-lubang buat skru dari bearing holder ini. Terus kita posisikan agak miring seperti ini, terus finish cage. Nah, setelah itu kita extrude. Untuk mengextrude-nya kita harus posisikan dia miring seperti ini supaya bagus hasil extrude-nya. Posisi dari view-nya ini juga mempengaruhi hasil dari extrude maupun hasil dari
kita misalkan kalau melakukan moving atau copy seperti itu. Ini ketebalannya 7 mm aja. Kita klik enter. Nah, oke, kita sudah mendapatkan bearing holdernya. Nah, setelah itu kita akan mengcopy bagian bearing yang di sini ke dalam sini. Kita posisikan dulu left, terus di bagian top ini. Nah, ini kita ambil dari bagian pulley. Tadi kan ini masuknya bagian pulley bearing ini ya. Kita klik, terus kita kontrol copy, kita kontrol paste aja di bagian bearing holdernya ini. Setelah itu kita moving ke tengah-tengah sini. Kita pastiin bahwa dia pas berada di tengah-tengah bearing holdernya. Enter. Oke, kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Oh, I'm sorry. Mungkin bisa kita ulangin lagi karena ini kurang lurus ya. Balik lagi, posisi kita melakukan moving on. Ini menentukan hasilnya lurus atau enggak kayak gitu. Control copy, control paste. Nah, kita harus benar-benar make sure supaya dia berada di posisi yang presisi. Kalau dirasa udah presisi kayak gini ya udah di enter aja. Oke, jadi setelah jadi seperti ini, marilah kita tambahkan skrunya, klik insert, kemudian insert MC Master Car Component. Nah, di sini bisa kita klik di bagian searchingnya, yaitu skru. Kita klik yang ini. Nah, untuk tipenya itu bisa kita cari ya di sini ukurannya, kita sesuaikan aja. Nih, kita di find ini bisa mencari tipe M5. Klik ini dengan diameter 5 mili. Ini sesuai dengan settingan yang sudah kita atur jadi di bagian lubang-lubang skrunya tadi. Nah, kita klik ini. Jangan lupa ini sesuaikan aja step download. Oke, kita berhasil menambahkan sebuah skru di layar gambar ini. Oke, sekarang tinggal masukkan aja ke dalam lubang-lubang yang tadi kita buat. Nih, ini jangan lupa di rotate. Kita lihat kayak gini kan. Nah, caranya itu untuk supaya dia nempel ke si lubang ini, klik join. Joinnya itu ini, nah assemble terus join ini. Kita klik yang ujungnya ini supaya dia masuk ke dalam lubang si screw yang udah kita buat tadi. Ini optional mau dikasih nama apa di bagian sininya. Nggak usah dikasih nama juga, nggak apa-apa. Yang penting kita paham kalau yang namanya ini adalah komponen ini gitu. Yang penting kita paham aja kayak gitu. Geser dikit ya. Nah, untuk masang-masang kayak gini juga butuh ketelitian, kita butuh kepresisian juga. Nah, escape. Kalau udah tinggal dipasin aja lubang ini. Nah, ini harus kita masukin ya, caranya ya tinggal digeser aja ke dalam, benar-benar dipasin aja sih. Tekan aja ke dalam, kan ada tangan, tinggal digeser. Set dah. Oke, kita klik back. Nah, kita kan Pak jadi mencet escape, salah mencet guys. Oke, salah pencet tadi, malah kepencet escape, harusnya enter. Oke, ini kita ulangi lagi tahapannya, yaitu seperti tadi. Kita benar-benar make sure supaya mendapatkan titik ujung si skrunya tadi. Klik assemble, klik join, kita klik bagian titik yang ujungnya si skrunya, kemudian kita klik lagi lubang ini. Nah, bismillah. Oke, udah masuk ya. Masuk, udah set. Oke, enter. Nah, kita udah mendapatkan ini. Terus kita masih punya satu lubang lagi yang belum terisi, jadi caranya tinggal kita putar dulu, set. Terus kita klik assemble, kita klik duplicate with joins ini, terus kita klik bagian mana sih yang mau di duplicate. Nah, terus klik sini deh. Kalau misalnya dia terbalik, berarti dia belum tepat posisi masukin ke lubang ini gitu.
klik aja sini, terus harus tepat juga. Nah, ini udah tepat, klik OK aja. Oke, kita sudah mendapatkan ini. Terus ini kita mau nambahin sedikit. Nah, ini klik sketch, terus ini klik sini. Sama, kita posisiin lurus dulu. Nah, escape, terus kita klik yang rectangle, kita klik di sini. Terus klik enter. Nah, terus kita klik solid. Nah, extrude bagian ini. Nah, kita ambil ukuran 20 mm, enter. Kita sudah mendapatkan desain dari bearing holdernya seperti ini. Nah, exactly. Jadi kan di sini Oke, setelah selesai membuat bearing holder, nah sekarang buat tensioner. Terus kita klik bearing sini, new component, terus tensioner, kasih nama aja tensioner. Oke, klik enter. Nah, di sini ya, tapi sebenarnya sebentar ya, tensioner ini. Oke, dia nanti di bagian sini. Jadi kan nanti mau ada beberapa skru yang bakalan dipasang. Nah, skrunya itu ada skru utama dengan panjang 50 mm. Nah, jadi kita harus bikin supaya jarak antara kotaknya nanti, kemudian jarak antara kotak ke sini dengan elemen ini itu nggak lebih dari 50 mm. Nah, kita klik yang ini dulu. Dan jangan lupa yang ini ya, karena kan kita menambahin tensioner. Nah, kita klik ini, sketch, sini. Terus escape dulu. Nah, di sini kita klik persegi panjang. Kita mau ukur dulu supaya dia nggak jauh-jauh dari 50 mm. 50 mm ya. Nah, sampai sini aja berarti batasnya nanti. Oke, kita klik sini lah. Sini. Berarti batasnya sini. Tunggu, ini tadi kita measure dulu ya, ini 50 mm kan sudah. Measure dulu. Panjang sih ini berapa? Oh, ini 70 mm. Ulangin aja deh biar dia ukurannya 50 mm. Ini biar gampang aja sih, biar kita nggak bolak-balik moving on tensionernya nanti. Jadi lebih baik cara cepatnya aja seperti itu. Ini 50. Nah, sini ya 50 berarti enter. Terus sini rectangle. Oke, kita bikin 45 mungkin, atau mepetin sini sedikit. Nah, sini nggak apa-apa sih. Klik. Nah, sudah jadi. Terus kita klik yang ini buat motong yang persegi tadi awal yang pertama. Terus kan udah nih. Jangan lupa kita kasih lubang skrunya di sini masing-masing 5 diameternya. Enter, di sini juga 5. Ini kan ada pertengahannya ini loh.
Sudah finish sketch. Kita harus menyamakan panjang ketebalan ini sama elemen yang ini. Di extrude. Nah, kita balik dulu posisinya. 27. Sesuaiin sama elemen sebelahnya. 27. Enter. Right. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, sekarang kita bikinlah satu lagi lubang buat screw dengan diameter dengan diameternya 5 dengan diameter 10, sorry. Terus kita kasih panjangnya 10 ya. Nah, terus kita kasih panjang 50 mm. Sudah, ini kan finish sketch aja, tinggal di extrude dengan cut ya, formatnya yang ini cut supaya dia terpotong. Cut ke sana, set. Tapi jangan sampai kepotong juga yang bagian ini. Enter. Nah, udah jadi. Sekarang balikin lagi ke sini. Oke. Yang ini, dua ini kita duplicate biar bisa masuk sini. Assemble, duplicate with join. Ini ya. Nah, masukin ke dalam sini. 1, 2, sudah. Oke. Kemudian untuk yang ini kita insert dari bagian insert MC Master Car Component. Kita cari aja screw. Untuk kali ini kita pakai yang M6 dengan panjang 50 mm. M6 banyak banget sebenarnya ini produknya. Kita ambil yang dia 10, terus diameternya itu 10, kemudian ini panjangnya 50 mm. Inilah. Ini black oxide allow steel. Coba ini download. Sabar. Nah, ini dia. Seleksi. Oke, ini di rotate dulu. Nah, actually ini seperti ini ya tipenya. Sebenarnya tipenya harus yang full. Nah, kita salah insert, jadi insert lagi yang full screw. Jadi ulir-ulirnya ini yang full. M6. Kemudian ini jangan lupa kita panjangnya atur supaya 50 mm. Terus yang full heat treat jangan lupa, karena nanti dia munculnya nggak yang full lagi kalau nggak diklik ini. Oke. Nah, ini dia. Ini kok ada dua gitu. Jadi yang satunya ini dihapus dulu aja deh. Like this ya. Set, diputar dulu. Set. Nah, kita klik join supaya dia bisa join di lubang ini. Like this. Nah,
Masukin lah di sini. Tuh. Terus kita dorong secara manual supaya dia ke dalam. Exactly. Set. Maybe ini nggak lurus. Nah, dorong sampai full. Set. Geser lagi. Set. Pokoknya kita make sure aja supaya dia lurus. Pas di lubang ini tuh. Nih, ini udah pas ya. Berarti udah gitu. Geser. Set. Oke. Nah, tadi kan Nun nggak sengaja mencet apa tadi. Jadi 2 yang ke insert. Kita hapus dulu tadi mana? Ada muncul satu lagi. Nah, ini kenapa dia tiba-tiba bisa muncul gitu loh. Kan. Nah, ini lihat dulu. Tuh, ada elemen-elemen tak terduga muncul. Dia lihat ya. Kita lihat ini. Sebenarnya ini masuk yang kemana? Oh, ini. Yang ini juga mengganggu sekali, jadi kita delete karena ini nggak ada manfaatnya di sini. Oke. Nah, kita udah mendapatkan ini ya tadi. Wow. Jadi untuk bearing holder pertama udah jadi. Sekarang kita buat bearing holder kedua dengan mengcopy bearing holder yang pertama ini. Nah, caranya kita klik new component dulu. Seperti biasa, add new component. Terus kita kasih nama aja bearing holder 2. Bearing holder 2. Enter. Oke, kita udah dapet nih. Kemudian si bearing holder satunya ini klik control copy, terus kita klik bearing holder 2 control V. Nah, posisiin dulu pertama view-nya di sini, terus kita set aja tarik dulu. Terus kita beralih ke front. Like this. Nah, kita rotate, sorry, rotate aja. Ini diputar balik ya, diputar balik sudah seperti ini. Pada intinya kita rotate aja, nah. Terus kita lurusin biar dia posisinya itu sejajar gitu. Dan bisa masuk ke si bearing shaftnya ini. Nih, pokoknya dipasin aja sampai posisinya itu bisa pas
Nih, ini kan masih belum pas ya. Masih ada ini. Oke, nanti di moving on aja. Hapus dulu sih yang bagian ini sebelumnya, ini nih harus dihapus juga. Nah, jadi ini kita pastiin supaya dia benar-benar presisi dan si shaftnya ini bisa keluar lewat sini ya. Nih, kita coba cek, ini kayaknya udah presisi. Terus kita cek aja di sini. Tuh. Nah, sudah berhasil mengcopy si bearing holder ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat driver pulley. Seperti biasa kita klik dulu new komponen di sini. Kita tambahkan new komponen dan kita beri nama driver pulley ya, driver pulley. Nah, enter. Kita sudah mendapatkan ini. Terus yang mana tadi berisi shaft ini ada di sini ya. Nih. Ini bisa kita kopikan ke sini. Di bagian sini Ctrl V. Nah, kita copy ini kita copy, terus kita paste ke sini. Oke, tinggal disesuaikan aja sama ini nih. Disesuaikan supaya dia presisi. Kalau ada presisi, klik enter. Kemudian jangan lupa bagian shaftnya kita copy juga. Ini bagian shaftnya ya, kita copy terus kita paste ke sini. Paste, don't forget. Terus menyesuaikan supaya dia presisi. Ya, kalau misalnya udah klik. Kalau misalnya dirasa belum presisi, kita lurusin aja, tarik sini atau ke sana. Nah, klik enter. Setelah itu ya, kita copy bagian yang ini tadi, terus kita pasang ke sini. Tadi ini namanya bearing holder ya, bearing holdernya ini kita copy terus kita paste ke sini juga, paste new. Copy, terus yang ini bearing holder 1, copy ke sini. Nah, terus kita moving hasil kopiannya ke sini. Don't forget buat di rotate
dan kita atur supaya presisi dengan si ininya, si shaftnya ini. Oke. Maybe ditutup dulu ya biar nggak begitu semak banget. Nah, kayak gitu kan. Jangan lupa diputar. Ini kan udah gitu. Oke, ini kita make sure supaya ukurannya ini kita rotate dulu. Jangan lupa rotate ke bagian ini, udah bener ya, ini udah bener bagian depannya. Terus jangan lupa bahwa si posisi dari kita melakukan moving on ini mempengaruhi posisinya dia nih, seperti ini. Oke, kalau misal udah presisi enter aja. Oke, kayak gini ya jadinya. Terus kita mau bikin pulley plug. Nah, pulley plugnya ini masih di bagian driver pulley. Kita new komponen, terus kita kasih nama pulley plug. Pulley plug. Enter. Nah, untuk si pulley plugnya ini bisa kita new sketch ya tentunya. Oke, kita sketch baru, terus kita klik di bagian ini, si silindernya ini, klik di sini, terus kita klik bagian ini. Nah, capture positions, terus kita make sure dulu dia agar presisi tentunya. Ini udah presisi, tapi seperti ini ya, I don't know. Oke, front ya. Nah, kita bikin circle, tapi circle-nya ini 3 point supaya lurus. I'm sorry. Jadi circle-nya ini 3 points. Nah, kita klik yang 3 point circles. Nah, ini kita sesuaiin aja sama pinggiran dari si silinder yang tadi, finish gauge. Nah, kita lihat dulu apakah dia udah pas. Kalau udah, kita lakukan extrude. Terus ini jangan lupa new body di setting, terus ke arah sana 5 ya, negatif 5, terus enter. I'm sorry, salah ya. Jadi make sure dulu ini new body dan jangan klik cut karena itu bakalan memotong, bukan mau. Nah, biasanya kalau kita balik arah dia kayak gini ya, jadi new body. Nah, kalau udah 5 mm udah klik OK. Nah, selanjutnya ini bagian pulley plugnya ya. Tadi mana pulley plug, bisa kita copy. Jadi sebelah sana juga ada pulley plugnya. Jangan lupa diklik di sini, kita paste di sini. Mau di paste di mana dia? Jadi untuk pulley plugnya ini bisa kita copy, terus kita Ctrl V. Setelah itu posisinya jangan lupa untuk diatur ke top. Setelah itu
kita atur supaya dia di sini ya dan lurus. Oke, enter. Nah, kita sudah berhasil membuat driver dari Pula itu sendiri, ada di sisi sini dan juga di sini untuk Pula plug-nya. Oke. Oke, baiklah lanjut. Baiklah, kita lanjut untuk menambahkan elemen motor. Nah, yang pertama kita harus additional new equipment dulu di sini. Maksudnya new komponen. Kita taruh aja namanya motor, enter, and then kita insert. Kita insert MC Mastercard seperti biasa. Terus kita cari NEMA ya, NEMA 17 starter motor. Kita klik yang ini, terus kita scroll ke bawah sampai menemukan yang 27 ini, tipe yang ini. Kita klik 2 kali dan forget to setting menjadi step, terus download. Tunggu aja, terus ini di rotate sampai dia posisinya seperti ini. Terus skip, ini harus lurus presisi. Terus diatur di sini lah ya. Front, kita change menjadi front. Pokoknya ini diatur supaya dia lurus ke sini, ke shaftnya ini. Terus enter. Melihat lagi. Nah, ini seperti ini. Terus mau membuat motor holder selanjutnya. Untuk membuat motor holder, mungkin di sini kayak gini. Terus kita klik create sketch. Nah, di sini seperti biasa. Terus kita klik yang ini. Nah, di sini kita make sure ya supaya ukuran ini sesuai sama pinggiran-pinggiran ini. Jadi dia harus presisi garis ini ya. Kalau misalnya udah, tinggal ini harus presisi. Klik aja enter, sudah. Terus kita bikin lingkaran-lingkaran di sini dengan diameter masing-masing. Untuk yang skrunya ini 3,3, atur aja 3,3, enter. Terus di sini (3,3) for the overall screw yang ada di sini. Kita masukin lagi 3,3 untuk diameter. Enter. Terus yang di tengah-tengah ini juga kasihlah yang circle, terus 3 point. Oke, maybe di garusin aja 22. Ini nggak usah pakai circle, 3 point nggak apa sih, langsung aja yang circle-nya. Terus kita masukin diameternya sebesar 22. Oke. Terus kita untuk yang bagian sini jangan lupa juga di bagian tengah-tengahnya kita kasih dengan ukuran 5 mm. Di sini juga 5 mm. Enter. Terus finish gauge
Nah, terus kita extrude for the overall design sketch yang tadi udah kita bikin, di extrude aja dengan ketebalan 7 mm. Don't forget, ini new body ya, 7 mm. New body. Okay, like this, and don't forget click OK. Nah, kita sudah memiliki bentuk si motor holdernya. Terus kita mau memberikan skru ke dalam lubang ini. Ya udah deh, tinggal dimasukin aja, nggak usah di insert, nanti aja ke insert. Bisa kita duplikat dari sini skru-skru yang 5 mili. Sebelumnya kan kita udah punya ini, tinggal duplikat rejoin, terus kita klik skru sebelumnya. Nah, ini kita masukin aja di sini. Terus terbalik ya. Jadi kita tuh harus bener naruh posisinya biar dia nggak terbalik kayak gitu. Tapi ini bener-bener tricky sih. Posisinya ini supaya dia nggak terbalik tuh bener-bener tricky. Ini ya, harus nah kayak gini. Oke. Sekarang kan yang di belakang itu ada tipe yang beda nih. Nah, ini dikasih skru dengan tipe yang beda. Tipenya itu kita klik insert, terus insert master car, skru. Kita pilih yang M3, M3. Mana yang M3? Oke, kita klik terus ini. For yang hitam, pilih yang kan banyak banget tipenya itu. Kita pilih yang nomor maybe yang forget nomor 10 aja, nomor 12 dan oke, tunggu. Dan kita berhasil mendapatkan si ini. Langsung aja. Dan berikutnya kita joinin supaya mereka tergabung. Geser dulu. Set. Nah, terus kita joinin caranya seperti biasa, assemble terus join. Nah, klik yang bagian ini, terus dikliklah yang bagian ininya, objek yang mau kita joinin tuh. Terus masukin insert. Nah, udah. Sekarang ya lupa diklik enter. Ini emang bener-bener harus diklik enter. Dah. Kenapa tidak bisa? Dah. Terus ini ya, kita assemble terus duplicate. Ini kan masih banyak. Klik aja terus di duplicate. Nah, tuh sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan memindahkan si bearingnya ke dalam sini. Menduplikat bearing folder. Jadi kita akan mengcopy si bearing ini ke motor. Nah, caranya bearing bentar, kita cari dulu bearing. Kan ada bearing ini. Bearing yang sebelum ini tuh kita copy lah, terus kita paste di bagian motor. Ctrl V. Terus ke sini. Set, dia mau dibawa kemana nih? Bawa ke ujung lagi. Nah, kecuali di bagian sini. Ini
harus di topnya ini baru bisa sebenarnya ini harus di bagian top sini. If mostly harusnya di bagian sini, tapi ini terlalu jauh. Nah, jadi mungkin pakai yang ini aja ya. Ini kan tadi dari driver pool ya, ada bearing holdernya ini kan. Nah, ya udah, driver pool lainnya ini kan tadi ada bearing tuh, ada bearingnya ini bearing, which is kita bisa ambil dari sini aja yang dekat, saja jauh. Nah ini ya, lalu Ctrl C and then Ctrl V, posisinya harus benar. Langsung posisinya harus benar, ingat, exactly like this. Ini sepertinya udah benar. Kalau misalkan udah benar, nah sekarang tinggal klik enter aja. Sudah jadi, beginilah tampilannya. Sudah dipasang motor starter disertai dengan motor holdernya juga. Nih. Oke. Selanjutnya kita akan membuat belt dari si conveyor system ini, ya seperti biasa, create new komponen, kemudian kita beri nama belt, ya sudah enter. Nah kemudian ini kita matikan semuanya, kecuali di bagian play, karena kita mau membuat dari di beberapa bagian ini ya. Stage tadi stream. Nah di sini peran, terus kita sebenarnya ini juga harus dihilangin, that's no problem. Seperti ini kan. Sini kita kasih dia lingkaran di sini. Sketch ya, terus kita kasih dia lingkaran. Di tengah-tengah sini dimulai titik parasnya 25. Ntar sebenarnya kita harus bikin dua gitu lingkarannya, satunya lagi 26 diameternya itu nih 26, klik enter. Terus di bagian ujung ini juga harus dibikin sama 25 dan 26 nih. Maybe kalau ini kita bisa pakai ini heart circle point. Nah ini, which is tinggal kita atur aja nantinya. Jadi 20, which is ini kan. Terus dibikin satu lagi. Tinggal di setting-setting aja di sini. Satu milimeter. And then actually ini harus 26. Terus yang ini harus 25. Enter. Terus klik. PR selanjutnya adalah harus membuat si ini lurus dengan yang ininya. Actually, kalau misalkan ini nggak lurus, kita bisa membuat lingkaran secara manual kayak yang pertama tadi.
Jadi tinggal klik aja lingkaran di sini. Terus kita bikinlah dia jadi 25 mm, terus bikin lagi satu lagi 26. Kenapa kita buatnya seperti itu? Karena jarak antara lingkaran 1 dan 2 itu 1 mili aja. Nah, terus kita PR-nya harus menyambungkan dari sini ke sini. Ya, kita tutup dulu biar nggak semak. Nah, terus caranya itu, ini kan tadi udah ada lingkaran yang udah kita buat. Terus ya udah, ini di tengah-tengah lingkarannya itu, tengah-tengah ya, sini kita tarik garis sampai dia mentok. Nih, ditarik ke terus ini tarik sini, set. Terus yang dari sini kita tarik lagi ke sana. Di bagian bawahnya juga jangan lupa, jadi selain di bagian atas, di bagian bawahnya ini, di bagian bawah sisinya juga dibikin kayak sama garis juga, tengah-tengah gitu. Oke. Selanjutnya, ini kan sudah seperti ini, tinggal kita modify. Oke, klik modify, terus hapus garis-garis yang tidak perlunya. Nih, dipotong aja. Which is ini ya. Ini. Terus ada yang ini. Hati-hati jangan sampai salah menggunting karena itu bisa fatal. Karena sudah buat capek-capek tapi kok ya salah gitu kan. Nah, ini ada yang salah gunting. Oh. Jadi jangan sampai salah ya guys. Nah, terus ini digunting aja. Pokoknya jangan sampai salah gunting ya. Supaya bentuk kayak gini nih, supaya bisa di extrude. Nah, ini gunting. Oke. Which is ini udah, tinggal yang sebelah sana lagi.
Jauh sekali. Nah, ini juga dipotong bagian-bagian ini. Not yang useless ini. Tuh ini. Oh my god. Ini lah sebenarnya, cuman ini kan nggak ada pembatasnya nih. Nah, kita atur dulu ini supaya dia supaya dia bisa digunting. Ini loh agak tricky memang. Nah, sekarang ini sketch, terus where garis yang udah kita bikin kok tidak ada gitu. Ini emang human error. Udah finish sketch. Oke. Kita udah dapat bentuk yang seperti ini. Caranya lagi tinggal kita extrude aja ya. Extrude nih, kita klik yang Bismillah aja dah yang bagian ini nih. Tengah-tengah 1 mm ini. Aduh, ini kecil kali. Harus benar-benar presisi. Wow. Kemana kah desain kita ini? Kok tiba-tiba menghilang? Where you are design, my design? Tidak tahu. Oh ini. Sangat mengganggu. Ini kadang harus dipencet beberapa kali baru dia peka gitu. Nah, disesuaiin aja mainnya. Oh, sesuaiin main bagian. Jangan sampai off. Jangan klik join, tapi klik nyoba dia biar dia enggak where ke join ya. Dia kasih join ini tah. Which is like this, we can look back. Ini yang bagian lumayan tricky, kita harus ini biar pas. Ini harus di zoom-zoomin dulu. Seratus 135 coba 100. Yes, nah udah 100. Kalau 135 133 132 oke 132 dan ya sukses, kita berhasil membuat belt dari si conveyor system. Nah, kita tampilin lagi sininya. Oke, alhamdulillah sudah jadi. Sekarang tinggal kita sedikit nanti memberikan polesan warna supaya lebih menarik. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita kasih warna supaya lebih menarik ya. Kita klik dulu bagiannya. Ini terus klik appearance nih. Nah, setelah itu tunggu dulu. Nah, di sini banyak ya pilihan-pilihan warnanya. Nanti bisa kita ini ya, finish design. Nah, ini ada satin. Kita klik dulu di sini. Nah, di sini ada pilihan warnanya, guys. Tuh, for example, si motornya mau yang ini. Kita sesuaiin aja ya. Kita beri yang ini. Terus mau yang metal, mau yang apa, terserah. Ya, di warna ini. Harus di-download dulu sebelumnya. Aku mau kasih warna ini dulu deh buat kaki-kakinya. Why? Kenapa tidak bisa? Maybe ini it's the time for body art component. Oh. Dah. Baiklah, langkah yang terakhir adalah kita memberikan warna pada conveyor system ini agar lebih menarik ya tentunya. Nah, jadi
Baiklah, masuk ke langkah yang terakhir, yaitu kita berikan warna pada conveyor system ini biar lebih menarik. Jadi kita klik dulu salah satu bagian body conveyor system ini, terus kita pilihlah yang ini, body or component. Di sini ada banyak banget tipe. Nah, aku pilih yang ini. Nah, kita bebas mau pilih yang mana, ini banyak banget warnanya. Nah, pilih yang ini buat kakinya. Habisnya warna biru. Which is yang sebelah sini juga udah ke warna. Nah, terus buat bagian frame-nya, aku mau kasih warna buat frame-nya mau yang warna merah kali ya. Cantik sekali. Wow. Terus untuk bagian-bagian holdernya ini, coba ya kita lihat-lihat dulu ini. Steel galvanizing apa? Wow, bagus banget. Ada yang wood, ada yang stone. Cuman yang warnanya lebih komplit yang aluminium ini sih. Maybe ini buat yang bagian holdernya aja kali. Ini holdernya. Oh, terus yang belt buat sabuknya ini warna apa ya? Kayaknya denim ini bagus. Oh, nggak bisa dia. Green, terus ada green. Leathernya apa? Coba ini. Ini juga. Jadi kita harus mendownload dulu beberapa yang belum di-download. Coba yang ini ya. Wow, jadi nggak kayak conveyor dia ya. Ini kita sesuaiin aja. Ini kira-kira yang make sense lah buat conveyor tuh kayak mana gitu. Sepertinya ini ya. Ini sudah jadi, alhamdulillah. Baiklah, ini ya tutorialnya menjadi final dari tutorial ini. Ini sudah diberikan warna. Seperti inilah conveyor system yang telah dibuat. Dengan detail seperti ini. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video tutorial membuat conveyor 3D menggunakan aplikasi Fusion 360. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.